Halo adik-adik, welcome back to my YouTube channel. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan diklik dulu ya tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan tanaman yang melibatkan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti mencangkok, menempel atau okulasi, menyambung, stek, dan merunduk. Yang pertama ada mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan membuat cabang atau dahan menjadi berakar. Tujuan mencangkok adalah untuk mendapatkan individu baru yang sama dengan induknya serta cepat berbuah. Kelebihan dari mencangkok, pertama, pohon dari bibit cangkokan lebih cepat berbuah. Yang kedua, bisa ditanam pada tanah yang letak air tanahnya tinggi atau di pematang kolam ikan. Kekurangan dari mencangkok adalah tumbuhannya menjadi kurang kuat karena berakar serabut. Berikut ini cara mencangkok tumbuhan. Perhatikan gambar berikut ini. Langkah pertama, kita kerik bagian cabang tumbuhan yang akan kita cangkok. Yang kedua, kita beri tanah pada bagian cabang tumbuhan yang telah kita kerik tadi. Yang ketiga, kita bungkus bagian yang sudah kita beri tanah dengan plastik dan juga kita ikat dengan tali. Lalu yang terakhir, kita siram terus-menerus sehingga muncul akar di dalamnya. Tanaman yang bisa dicangkok adalah yang pertama, pohon apel, dan yang kedua adalah pohon mangga. Yang kedua adalah menempel atau okulasi. Okulasi adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga bersatu menjadi tanaman yang baru. Tujuan dari menempel atau okulasi adalah menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifatnya sehingga dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Kelebihan dari menempel atau okulasi, yang pertama, tanaman memiliki sifat baru yang lebih unggul. Yang kedua, penyiapan benih relatif lebih singkat. Yang ketiga, proses pembuahan dan perkembangbiakan lebih cepat. Kekurangan dari menempel atau okulasi, yang pertama, peluang kegagalan dalam penempelan cukup besar dibandingkan dengan perbanyakan menggunakan biji. Yang kedua, terkadang hasil okulasi tidak normal seperti yang diharapkan. Cara menempel atau okulasi. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, kita mengambil mata tunas dari pohon lain, lalu kita tempel mata tunasnya pada batang pokok yang sudah disayat kulitnya. Kemudian yang ketiga, mata tunas tadi kita tempelkan dan diikat dengan tali rafia sampai tunas barunya tumbuh. Contoh tanaman yang bisa diokulasi, yang pertama adalah bunga kertas. Dan yang kedua adalah bunga Kamboja. Yang ketiga adalah menyambung. Menyambung yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tanaman yang sejenis. Menyambung umumnya dilakukan pada tumbuhan buah-buahan. Namun, tumbuhan ini cenderung mengarah ke tumbuhan dikotil seperti jambu, kopi, jeruk, dan lain-lain. Tujuan dari menyambung yaitu untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi. Kelebihan dari menyambung. Yang pertama, tanaman dapat berproduksi lebih cepat. Yang kedua, bisa memperoleh tanaman yang kuat. Yang ketiga,
dapat memperbaiki jenis tanaman yang telah tumbuh, sehingga jenis yang tidak diinginkan dapat diubah dengan jenis yang dikehendaki. Yang terakhir adalah mempercepat pertumbuhan pohon dan kelurusan batang. Kekurangan dari menyambung yaitu yang pertama, kadang ada hasil okulasi yang kurang normal. Yang kedua, belum tentu serasi antara batang bawah dengan batang atas setelah kita satukan. Selanjutnya, cara menyambung. Perhatikan gambar berikut ini. Langkah pertama, potong bagian batang dari tumbuhan 1. Langkah kedua, potong bagian batang dari tumbuhan 2. Langkah ketiga, potongan dari batang tumbuhan 1 dan tumbuhan 2 kita sambungkan, dan yang terakhir kita ikat bagian dari batang 1 dan batang 2 yang telah kita sambung. Perhatikan gambar yang lebih jelas berikut ini. Berikutnya adalah contoh tanaman yang bisa disambung. Yang pertama ada pohon kopi. Yang kedua, pohon jeruk. Dan yang ketiga ada pohon jambu. Yang keempat adalah setek. Setek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Tujuan dari setek ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan, pembuangan, dan pembuahan dalam perkembangbiakan pada tumbuhan. Kelebihan setek pada tumbuhan. Yang pertama, tak terkendala pada musim ataupun waktu. Yang kedua, individu baru mempunyai umur yang sama dengan induknya sehingga cepat berbuah. Yang ketiga, individu baru mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Kekurangan dari setek yaitu yang pertama, lebih rumit dibandingkan dengan biji. Yang kedua, harus memiliki pohon induk yang lebih mahal dibandingkan biji. Yang ketiga, perakaran lebih lemah dibandingkan biji. Selanjutnya, cara menyetek pada tumbuhan. Perhatikan gambar berikut ini. Salah satu tanaman yang dapat dilakukan penyetekan adalah tanaman singkong. Langkah pertama, potong meruncing pada bagian tanaman yang akan disetek. Langkah kedua, bagian yang runcing kita tanam ke dalam tanah. Langkah ketiga, tunggu hingga beberapa saat sampai akar dan tunasnya muncul. Contoh tanaman yang bisa disetek yaitu pohon singkong atau ubi kayu, dan juga ada bunga mawar. Materi terakhir ada merunduk. Merunduk yaitu salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merundukkannya ke tanah agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak. Tujuan dari merunduk yaitu untuk memperbanyak perkembangbiakan tumbuhan dengan cepat. Kelebihan dari merunduk, yang pertama, individu atau tumbuhan baru didapatkan dengan lebih cepat. 2. Sifat bunga atau buah dari individu baru yang didapatkan dengan merunduk sama seperti induknya. 3. Tingkat keberhasilan cukup tinggi. Kekurangan dari merunduk, yang pertama, tak banyak bibit atau keturunan baru yang didapatkan atau dihasilkan. 2. Hanya bisa diterapkan terhadap tanaman dengan dahan elastis dan dekat dengan permukaan tanah. 3. Sulit dilakukan terhadap tanaman dengan ukuran relatif besar. 4. Individu baru yang dihasilkan tak memiliki akar tunggang. Dengan demikian lebih mudah tumbang. Cara merunduk. Perhatikan gambar berikut ini. Langkah pertama, rundukkan cabang tumbuhan. 2. Tanam cabang tumbuhan tersebut. 3.
Potong tangkai tumbuhan yang dirundukkan setelah tumbuh akar, kemudian tanam hasil rundukan tersebut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan merunduk yaitu stroberi, anggur, dan juga pohon sirih.